Ngomong-ngomong, kalian udah pada tahu kan bahwa di tahun 2022 telah terjadi pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang dipindahkan ke kota Banjarbaru loh Kolomers. Wah, gimana nih Kolomers? Udah pada tahu kan proses pemindahan ibu kota Kalimantan ini? Apalagi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan. Wah, kira-kira apa ya yang melatar belakangi disahkannya pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini, Kolomers? Penasaran kan, Kolomers? Apalagi hingga saat ini, apa saja sih pengembangan yang sudah ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini? Apa mungkin hal ini ada kaitannya dengan pemindahan ibu kota negara kita yang ada di ikan sana? Wah, bisa jadi sih. Berarti Presiden Jokowi telah menyiapkan jauh-jauh hari proses pemindahan ibu kota negara ini. Kalau gitu kita cari tahu lebih lengkapnya yuk Kolomar di Desa Punya Cerita. Bersama saya Iftita Kurnia dan rekan saya Ilham Wahyu. Inilah Desa Punya Cerita selengkapnya. Sejak tanggal 7 Desember tahun 1956, Kalimantan telah ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom provinsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, di mana dalam pasal 2 ayat 1.2 disebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Oh, jadi itu ya. Tetapi ada banyak artikel yang menyebutkan bahwa hal ini ada kaitannya dengan ibu kota Nusantara. Salah satunya sebuah artikel yang dimuat oleh kompas.com pada Februari 2022 dengan titel Alasan Ibu Kota Kalimantan Selatan dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru, yang di dalam beritanya memuat terkait pemindahan ke Banjarbaru agar dapat menjadi ibu kota penyangga di bagian Kalimantan Selatan, mengingat rencana pemindahan IKN di Kalimantan Timur. Ya juga sih ya, tapi bagaimana kemudian nasib Banjarmasin saat ini ya? Kota Banjarmasin itu terkenal dijuluki sebagai kota 1000 sungai, sehingga kebayang dong dataran airnya sebanyak apa dan daripada banyaknya jumlah ketersediaan lahan. Oh, jadi memang dengan adanya pemindahan ibu kota provinsi ini merupakan sebuah upaya relokasi, di mana kondisi fisik wilayah daratan gambut di Banjarmasin yang kurang mendukung untuk dinobatkan menjadi ibu kota provinsi, makanya dipindah ke Banjarbaru ya. Yap, betul. Lalu perkembangan Banjarmasin bagaimana ya setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota provinsi lagi? Tenang aja, Banjarmasin tak akan kehilangan pamornya meski sudah tidak menyandang status sebagai ibu kota provinsi. Karena Banjarmasin merupakan sebuah wilayah yang cukup strategis. Oh ya, seperti apa contohnya? Banjarmasin itu sudah memiliki pelabuhan yang menjadi gerbang masuk utama untuk mengakses Kalimantan Selatan sebagai lalu lintas suplai logistik kebutuhan masyarakat maupun wisata. Sehingga hal ini tentu berkaitan erat dengan perdagangan dan perputaran ekonomi wilayahnya. Wah, menarik ya. Berarti bisa dibilang kalau Banjarmasin sebagai pusat perekonomian, sedangkan Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan ya. Yap, betul sekali. Wah, menarik sekali ya. Sudah seperti tata wilayah dalam skala negara ya. Tentu, karena negara kita ini kan kepulauan yang sangat kompleks dengan segala bentuk dinamikanya. Iya sih ya. Lalu jika hanya menyandang status sebagai ibu kota kabupaten, serta difokuskan sebagai pusat perekonomian, maka Banjarmasin punya apa saja ya untuk mempertahankan popularitasnya? Jadi, Banjarmasin itu memiliki sektor pariwisata alam, sejarah, kuliner, maupun pendidikan. Nah, coba jelaskan satu persatu contohnya.
Oke, pada sektor wisata alam misalnya, mereka punya sebuah kegiatan pasar terapung, di mana dalam hal ini tentu terdapat kegiatan perputaran ekonomi dan juga berwisata secara bersamaan. Kalau sektor sejarah? Nah, kemudian dari sektor sejarah banyak sekali jejak peninggalan masa penjajahan sampai kerajaan yang bisa dipelajari maupun ditelusuri di Banjarmasin, karena Banjarmasin juga memiliki Museum Wasaka. Kemudian untuk sektor kuliner, Banjarmasin punya apa selain soto Banjar? Wah, kalau di bidang kuliner sih tenang aja, karena Banjarmasin juga menjadi bagian dari Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin ada katupat kandangan, kemudian ada nasi kuning khas Banjarmasin, nasi itik gambut, lontong orani, dan masih banyak lagi. Wah, banyak sekali kan jenis kulinernya yang bisa bikin ngiler banget. Bener banget loh Kolomers, tapi tentu saja yang sudah kita sebutin tadi belum semuanya ya Kolomers. Benar sekali, Kolomers bisa cari tahu seputar tentang Banjarmasin maupun Kalimantan baik dalam keunikan serta keragamannya. Nah, temukan keragaman itu dan tulis di kolom komentar ya Kolomers. Dan tentunya jangan lupa Subscribe YouTube Kolom Desa dan follow juga Instagramnya agar kalian selalu update Desa Punya Cerita. See you Kolomers.